Baiklah, kita mulai ya. Udah masuk semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa sama-sama hadir pada siang hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan juga buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masuk materi yang ketiga. Apa materi hari ini? Oke, tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Sebelumnya kita minggu kemarin kita belajar tentang apa? Aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Siapa yang masih ingat? Apa saja aspek-aspek perkembangan anak usia dini? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Elsa, silakan. Oke, ada berapa aspek perkembangan anak usia dini? Ada 5. Ada juga beberapa ahli yang menyatakan ada 6 aspek karena aspek fisik dan motoriknya itu dipisah. Nah, kalau di sini 5 karena aspek fisik dan motoriknya digabung ya. Oke. Hari ini kita tentang tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Siapa yang tahu apa itu perkembangan kognitif? Pertemuan pertama sudah ya, pengertiannya silahkan Intan. Oke, pengetahuan dan juga berpikir. Berarti kesimpulannya apa? Perkembangan kognitif itu adalah perkembangan berpikir. Jadi di sini perkembangan kognitif itu adalah anak itu sudah mulai bisa berpikir atau pengetahuannya sudah mulai berkembang. Coba ada Oke. Nah, ini tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, di sini ada 4 seperti yang sudah dikemukakan Intan tadi. Yang pertama apa? Sensori motor. Nah, sensori motor ini berkembang pada usia berapa? 0 sampai 24 bulan atau 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua tahap apa? Praoperasional. Itu usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga apa lagi? Operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir operasional formal usia 11 tahun ke 0 sampai 2 tahun. Coba siapa yang bisa membaca yang sudah ada di depan papan tulis? Siapa? Angkat tangan ya. Selain Siti. Siapa? Arda. Oke, silakan Arda. Oke, terima kasih Arda. Nah,
Jadi tahap sensori motor itu berkembang pada usia 0 sampai 24 bulan. Nah, jadi sejak lahir sampai anak berusia 2 tahun, itu anak itu akan menggunakan indera dan gerakan tubuh. Nah, ini dilakukannya untuk memahami hal-hal yang ada di sekelilingnya atau yang ada di lingkungan anak ini tersebut. Nah, itulah sebabnya fase ini dikenal sebagai tahapan sensori motor. Nah, yang dimaksud dengan sensori motor itu adalah sensori itu adalah melihat dan mendengar, berarti sensor ya. Kata kuncinya itu sensori itu sensor, berarti itu bisa dilihat dan didengar anak. Nah, kemudian motorik. Nah, jadi motorik ini maksud itu bergerak, itu dia bisa menggapai dan menyentuh sesuatu. Makanya di sini dikatakan sensori motor, berarti dia bisa melihat dan mendengar, kemudian dari itu dia bisa menggapai dan mulai menyentuhnya. Nah, jadi di sini perkembangan kognitif si kecil ini dimulai dengan adanya refleks bawaan sebagai respon terhadap suatu hal yang ada di lingkungannya. Contohnya, nah ini contohnya. Kan ada tuh biasanya yang di sini punya adik yang masih usia kecil atau punya keponakan yang usia 0 sampai 2 tahun ini. Umpamanya ketika kita mau menggendong, pasti dia refleks akan mengangkat tangannya. Kemudian ketika sudah kita gendong, dia akan refleks untuk memeluk kita gitu. Nah, itu adalah berarti sensori motornya itu berkembang gitu. Kemudian yang kedua, ini ada tahap apa? Oke, bagus. Tahap praoperasional. Ini berkembang pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini ada ciri atau karakteristik utama, yaitu anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili suatu objek yang dia maksud. Nah, umpamanya ketika anak ini kalau usia 2 tahun itu sudah mulai ya, berkembang juga bahasanya sudah mulai. Nah, jadi ketika anak ini dia mau kalau dia sudah mulai mau makan, umpamanya dia mulai mengucapkan mamam gitu, atau dia menunjukkan piring, atau kalau dia mau minum susu diambilnya botol susu. Nah, itu dia menggunakan itu untuk menyampaikan keinginannya gitu. Kemudian anak pada usia ini dia masih bersifat egosentris, yang mana dia tuh melihat dunia itu dari sudut pandangnya sendiri. Jadi dia itu masih pokoknya dia mau apa yang dia inginkan. Dia belum bisa mengontrol dirinya. Nah, di sini anak ini sering bermain peran dan bermain pura-pura. Nah, di sini maksudnya anak ini kalau umpamanya dia sering menonton, atau kalau sekarang ini kan sudah anak-anak ini sering diberikan gadget ya. Jadi ketika dia sering diberikan gadget, mungkin dia melihat di YouTube itu ada suatu objek yang dia suka, atau umpamanya ada umpamanya anak ini suka menonton Upin Ipin. Nah, jadi dia tuh sering berperan seperti Upin Ipin gitu. Karena di situ dia itu tahap perkembangan praoperasional itu dia bisa berimajinasi, itu tahap imajinasinya juga berkembang. Makanya anak di sini sering bermain, berpura-pura bermain peran yang dia suka gitu. Nah, kemudian di sini anak belum memahami bahwa kalau umpamanya kita berikan sesuatu suatu objek yang kita masukkan ke dalam suatu tempat yang berbeda, kemudian isinya itu sama, volumenya sama, tapi bentuknya itu berbeda. Dia tidak tahu, dia belum bisa memahami bahwa yang ini nih isinya itu sama gitu. Dia belum bisa memahami itu. Umpamanya kita masukkan air yang mungkin sama-sama 200 mili, tapi tempatnya berbeda. Anak ini belum bisa memahami bahwa itu sama banyaknya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap apa lagi? Yang ketiga tadi? Tahap operasional konkret. Mana suaranya nih? Kok udah ngantuk aja? Masih baru udah ngantuk.
Kalau memang sudah tidak bisa fokus, Ibu akan berikan sebuah permainan supaya kalian bisa fokus lagi. Tapi semuanya harus ikut ya, harus aktif ya. Ayo berdiri. Silakan berdiri di depan kursinya masing-masing. Oke, agak maju sedikit. Maju lagi. Silakan. Ada yang sudah tahu lagu Jari? Nih, Ibu kasih contoh, mungkin udah ada yang tahu ini. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Oke? Ada yang tahu? Tahu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Oke, nggak ada lagi yang ngantuk ya. Kalau yang ngantuk nanti Ibu suruh ke depan mimpin ice breaking yang lainnya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Selanjutnya apa tadi? Yang ketiga, tahap yang ketiga apa? Tahap operasional konkret itu berkembang pada usia berapa? 7 sampai 11 tahun. Coba siapa yang mau membaca? Tunggu Ibu tunjuk lah ya, supaya yang lain bisa konsentrasi. Ida. Karakteristik utama. Anak mulai dapat berpikir logis tentang hal-hal konkret dan mulai memahami konsep konservasi. Ciri-ciri utama konservasi, anak mulai memahami bahwa perubahan dalam bentuk atau penampilan objek tidak mengubah kualitasnya. Oke, di sini contohnya ada yang tahu contoh faktor lingkungan juga. Bisa jadi dari pola asuh orang tua. Kalau orang tua ini membiasakan anaknya tidak mandiri, kalau umpamanya setiap masalah itu dibantu, setiap masalah dibantu, anak ini tidak mandiri, tentu anak ini ketika dia mendapatkan suatu masalah, dia akan bergantung selalu sama orang tuanya. Nah, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Nanti untuk tugasnya akan Ibu share nanti melalui Google Form ya. Nanti bisa diisi, kemudian ini sebagai evaluasi apakah kira-kira mata kuliah ini atau materi ini sudah bisa dipahami dengan baik. Berarti kalau umpamanya nanti kalian memang paham dengan yang Ibu sampaikan, tentu kalian bisa menjawab soal-soal yang Ibu sampaikan, yang akan Ibu berikan di Google Form nanti. Baiklah, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.